Halo, salam semangat. Jumpa kembali dalam video pembelajaran Matematika SMA. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi fungsi komposisi. Jadi silakan simak video pembelajaran ini dengan baik ya. Pada video sebelumnya kita telah membahas fungsi komposisi di dua fungsi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi fungsi komposisi di tiga fungsi ya. Jadi perlu kalian ingat bahwa dalam fungsi komposisi dua fungsi dari fx dan gx itu dapat berbentuk f komposisi gx atau g komposisi fx. Nah, ingat ini dibaca sebagai komposisi atau bundaran ya. Nah, untuk fungsi komposisi tiga fungsi misalkan dari fx, gx, dan juga hx ini kita bisa buat dalam 6 bentuk. Jadi yang pertama ada f komposisi g komposisi hx, itu penyelesaiannya kita selesaikan hx-nya terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan ke gx, baru ke fx. Atau bahasa lainnya, fungsi hx ini kita substitusikan ke gx dulu, kemudian hasilnya kita substitusikan ke fungsi fx. Nah, begitu juga dengan bentuk yang kedua, f komposisi h komposisi gx. Jadi, fungsi gx kita substitusikan ke fungsi hx, kemudian hasilnya substitusikan ke fungsi fx. Dan seterusnya, sampai bentuk yang terakhir di sini, h komposisi g komposisi fx. Jadi, tetap penyelesaiannya dari belakang, kita substitusikan fungsi fx-nya ke dalam fungsi gx. Selanjutnya, hasilnya kita substitusikan ke hx-nya. Sebenarnya konsepnya sama dengan fungsi komposisi di dua fungsi ya, kita selesaikan dari belakang. Nah, biar nggak bingung, coba kita lihat contoh soalnya dari fungsi komposisi tiga fungsi. Untuk contoh yang pertama, diketahui fungsi fx yaitu 2x tambah 3, kemudian gx-nya x kurang 2, dan hx-nya x kuadrat dikurang 1, tentukan fungsi f komposisi g komposisi hx-nya. Nah, untuk penyelesaiannya di sini, saya akan berikan penanda dulu untuk fungsinya, biar nanti kalian gampang memahami. Jadi, saya berikan warna untuk fungsi fx-nya sebagai warna hijau dengan fungsi 2x tambah 3, kemudian gx-nya dengan warna biru dengan fungsi x kurang 2, dan hx-nya warna ungu dengan fungsi x kuadrat dikurang 1. Nah, jadi karena fungsi yang diminta f komposisi g komposisi hx, berarti kita akan selesaikan dari belakang, yaitu f, g, hx. Nah, karena fungsi yang di belakang itu adalah hx-nya, berarti kita akan ganti dulu yang di belakang ini dengan fungsi hx, menjadi f, g, x kuadrat dikurang 1. Ya, hx-nya adalah x kuadrat kurang 1. Kemudian nilai dari x kuadrat kurang 1 ini akan kita substitusikan ke fungsi gx, di mana gx-nya adalah x dikurang 2, artinya kita akan mengganti nilai x ini dengan x kuadrat kurang 1. Sehingga jadinya f x kuadrat kurang 1 dikurang 2. Nah, jadi udah sesuai warna, kalian lihat ya. Ini negatif 2-nya dari gx. Kemudian nilai x-nya sudah kita ganti dengan x kuadrat kurang 1, gitu ya. Kemudian kita selesaikan yang di dalam kurung ini, atau kita buka kurungnya, menjadi x kuadrat dikurang 1 dikurang 2. Jadi hasilnya adalah x kuadrat dikurang 3. Nah, ini adalah hasil dari G komposisi H, atau hasil dari ini, G komposisi H ya. Nah, selanjutnya hasil G komposisi H ini kita substitusikan ke fungsi fx. Di mana fungsi fx adalah 2x tambah 3, berarti nilai x-nya kita ganti dengan x kuadrat dikurang 3. Sehingga jadinya 2 dikali x kuadrat dikurang 3 ditambah 3. Nah, ini sesuai warna. Yang warna hijau ini adalah fungsi fx-nya, kemudian x-nya dari fx kita sudah ganti dengan x kuadrat kurang 3. Selanjutnya kita selesaikan, kalikan ini dengan 2. Jadi 2 dikali x kuadrat dikurang 3 menjadi 2x dikurang 6. Kemudian ini tambah 3-nya tetap. Sehingga negatif 6 ditambah 3, hasilnya adalah 2x kuadrat dikurang 3. Nah, sekarang kita bisa simpulkan. Hasil dari fungsi f komposisi g komposisi hx-nya adalah 2x kuadrat dikurang 3. Bagaimana? Paham ya? Kita coba lihat untuk contoh yang kedua.
Diketahui fungsi fx dengan fungsi x kuadrat ditambah 4x dikurang 5, kemudian gx-nya x ditambah 4, dan hx-nya x dikurang 1. Tentukan fungsi h, komposisi g, komposisi fx. Oke. Jadi seperti biasa, untuk penyelesaiannya saya akan berikan tanda dulu atau warna untuk masing-masing fungsi, biar lebih paham nanti melihatnya. Nah, di sini fx-nya saya beri warna merah ya. Kemudian gx-nya ini warna orange, dan hx-nya warna hijau. Mungkin agak kurang jelas ya kelihatannya. Nah, kemudian karena fungsi yang diminta h komposisi g komposisi fx, berarti penyelesaiannya kita buat dari fx, kemudian gx, baru hx ya. Jadi untuk h komposisi g komposisi fx, langkah pertama kita akan substitusikan fungsi fx terlebih dahulu. Jadi h, g, kemudian fx-nya x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Sudah. Selanjutnya, fungsi dari x kuadrat ditambah 4x kurang 5, kita substitusikan ke fungsi gx. Nah, ini gx-nya x ditambah 4. Berarti nilai x ini kita akan ganti dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Sehingga hanya tetap, ini x-nya kita ganti untuk di gx menjadi x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 ditambah 4. Ya. Kemudian kita selesaikan dulu g komposisi f ini, sehingga hasilnya x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 ditambah 4. Hasilnya adalah x kuadrat ditambah 4x dikurang 1. Nah, ini baru hasil dari g komposisi f-nya. Nah, selanjutnya hasil g komposisi f kita substitusikan ke hx. Hx itu fungsinya x dikurang 1, berarti nilai x ini kita ganti dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 ya. Jadinya x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 dikurang 1. Nah, kurang 1 yang di belakang ini adalah dari hx-nya. Kemudian kita buka kurungnya, jadi x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 dikurang 1. Hasilnya adalah x kuadrat ditambah 4x dikurang 2. Sudah, jadi sekarang kita simpulkan hasil dari fungsi h komposisi g komposisi fx-nya adalah x kuadrat ditambah 4x dikurang 2. Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. Diketahui fungsi fx yaitu x ditambah 3, kemudian gx-nya x kuadrat ditambah 2x kurang 5, dan hx-nya 1 dikurang 3x. Tentukan fungsi g, komposisi h, komposisi f negatif 2. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, berarti kita disuruh mencari hasil atau nilai dari fungsi g komposisi h, komposisi f negatif 2. Artinya nilai fungsi untuk x-nya sama dengan negatif 2 gitu ya. Ada dua cara untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kita mulai dengan cara yang pertama ya. Jadi tetap untuk penyelesaiannya saya berikan penanda atau warna yang berbeda untuk setiap fungsi. Nah, di sini fx-nya merah, kemudian gx-nya biru, dan hx-nya warna hijau. Jadi cara yang pertama kita akan cari dulu g komposisi h, komposisi fx-nya. Jadi fungsi fx kita substitusi ke hx, kemudian substitusi ke gx. Sehingga ini jadinya g, h, kemudian fx-nya adalah x tambah 3. Nah, x tambah 3 ini kita substitusi ke hx, di mana hx-nya 1 dikurang 3x, berarti x-nya kita ganti dengan x tambah 3, sehingga jadinya g, 1 dikurang 3 dikali x tambah 3, kemudian kita selesaikan perkaliannya ini, sehingga hasilnya adalah 1 dikurang 3x dikurang 9. Nah, kemudian 1 dikurangi 9, hasilnya adalah negatif 8. Jadi negatif 3x dikurang 8. Ini baru hasil dari h komposisi fx. Nah, sekarang hasilnya ini kita substitusikan ke gx-nya ya, di mana fungsi dari gx-nya itu x kuadrat ditambah 2x dikurang 5. Berarti nilai x-nya kita ganti dengan negatif 3x dikurang 8, sehingga jadinya negatif 3x dikurang 8 kuadrat, ditambah 2 dikali negatif 3x dikurang 8, dikurang 5. Kemudian hasil kuadratnya kita peroleh
9x kuadrat ditambah 48x ditambah 64. Nah, kenapa bisa dapat segini? Jadi kalian ingat kembali materi di kuadratnya ya. Kemudian ini kita kalikan 2 dikali negatif 3x dikurang 8, hasilnya adalah negatif 6x dikurang 16 dan negatif 5-nya tetap. Kemudian kita selesaikan yang sejenis. Jadi 9x kuadratnya tetap, kemudian 48x dikurangi 6x, hasilnya adalah 42x. Kemudian 64 dikurangi 16 dan dikurangi 5, hasilnya adalah 43. Sudah? Nah, jadi inilah hasil dari G komposisi H, komposisi fx-nya. Selanjutnya, karena yang ditanya G komposisi H, komposisi F negatif 2, berarti kita substitusikan negatif 2 ke dalam fungsi ini. Nah, jadi ini ya, G komposisi H, komposisi fx-nya adalah 9x kuadrat ditambah 42x ditambah 43. Kemudian pertanyaannya itu adalah G komposisi H, komposisi F negatif 2, berarti kita substitusi atau kita ganti nilai X-nya dengan negatif 2. Sehingga 9 dikali negatif 2 kuadrat, ditambah 42 dikali negatif 2, ditambah 43. Kemudian kita selesaikan kuadratnya dulu. Negatif 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Jadi 9 dikali 4 hasilnya 36. Kemudian 42 dikali negatif 2 adalah negatif 84 ditambah 43. Sehingga 36 dikurangi 84 hasilnya adalah negatif 48 ditambah 43, hasilnya adalah negatif 5. Nah, jadi dengan cara pertama, kita mencari nilai dari G komposisi H komposisi fx-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya, kita substitusi nilai x-nya dengan negatif 2. Kita dapatkan hasilnya negatif 5. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Jadi untuk cara yang kedua, kita akan langsung mensubstitusikan x-nya dengan negatif 2, ya. Jadi kita langsung buat G komposisi H komposisi F negatif 2, itu menjadi G, H, F negatif 2. Artinya, kita akan langsung substitusi negatif 2 ini ke dalam fungsi fx terlebih dahulu, di mana fungsi fx-nya adalah x ditambah 3, berarti kita langsung ganti x-nya dengan negatif 2. Sehingga jadinya G, H, nah di sini kan x ditambah 3 ya. Karena x-nya kita langsung ganti dengan negatif 2, jadinya negatif 2 ditambah 3. Ya. Kemudian negatif 2 ditambah 3 hasilnya adalah 1, kan gitu? Nah, sekarang 1 itu kita akan langsung substitusikan ke fungsi hx. Di mana hx-nya adalah 1 dikurang 3x, berarti x-nya ini kita ganti dengan 1. Sehingga jadinya G, 1 dikurang 3 dikali 1. Jadi 1 ini hasil dari negatif 2 ditambah 3. Ya. Sehingga jadinya G 1 dikurang 3 atau G negatif 2 ya. G negatif 2 kita substitusi ke fungsi G-nya. Berarti ini jadinya negatif 2 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 2 dikurang 5. Sehingga negatif 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Kemudian 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Dan kurang 5. Sehingga 4 dikurang 4, 0. 0 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 5. Ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari cara yang kedua, dengan langsung mensubstitusikan nilai X-nya dengan negatif 2, kita dapatkan hasil G komposisi H komposisi F negatif 2-nya adalah negatif 5. Jadi untuk penyelesaian soal seperti ini, kalian boleh mencari nilai dari fungsi X-nya terlebih dahulu, baru substitusikan nilai X-nya, atau langsung seperti cara kedua seperti ini. Oke? Kita akan lihat contoh soal yang terakhir. Diketahui fungsi fx, x kuadrat dikurang 2x ditambah 3, kemudian gx-nya x ditambah 4, dan hx-nya 5 dikurang x. Nah, jika fungsi f komposisi g komposisi hp sama dengan 11, tentukan nilai p. Nah, sekarang kita akan mencari nilai P apabila fungsi komposisinya diketahui, yaitu 11, ya. Jadi, untuk penyelesaiannya, nah biasanya kan F komposisi G komposisi HX. Sekarang F komposisi G komposisi HP, berarti nilai X-nya kita ganti dengan P, ya. Sehingga penulisannya
F komposisi G komposisi HP sama dengan 11, kita ubah menjadi F dikali G dikali HP sama dengan 11. Artinya, kita selesaikan nilai dari HP ini terlebih dahulu. Sama seperti di soal nomor 3 tadi, kan X-nya sama dengan negatif 2. Nah, kalau di sini X-nya sama dengan P. Berarti, untuk di HX, ini 5 dikurang X, X-nya kita ubah menjadi P. Sehingga jadinya 5 dikurang P. Ya. Nah, kemudian fungsi 5 dikurang P ini kita substitusikan ke fungsi GX. Jadi X-nya ini kita ganti dengan 5 dikurang P. Sehingga jadinya 5 dikurang P ditambah 4. Nah, kemudian kita selesaikan ini, sehingga jadinya fungsi F, kemudian kita buka kurung, jadi 5 dikurang P ditambah 4. Nah, sama dengan 11-nya ini tetap, karena hasilnya sudah diketahui 11 ya. Sehingga jadinya fungsi F, 5 ditambah 4, jadi 9 dikurang P sama dengan 11. Nah, kemudian 9 dikurang P ini adalah hasil dari G komposisi HP-nya. Kemudian 9 dikurang P ini kita substitusikan ke fungsi fx-nya. Di mana fungsi fx-nya x kuadrat dikurang 2x ditambah 3, berarti x-nya kita ganti dengan 9 dikurang P. Sehingga jadinya 9 dikurang P kuadrat dikurang 2 dikali 9 dikurang P ditambah 3 sama dengan 11. Kemudian kita selesaikan kuadratnya ini. 9 dikurang P kuadrat hasilnya adalah 81 dikurang 18P ditambah P kuadrat. Kemudian negatif 2 dikali 9 dikurang P, jadinya negatif 18 ditambah 2P, ditambah 3 sama dengan 11. Selanjutnya kita selesaikan yang sejenis, jadi P kuadratnya tetap. Kemudian negatif 18P ditambah 2P hasilnya adalah negatif 16P. Kemudian 81 dikurangi 18 ditambah 3. Hasilnya adalah 66 sama dengan 11. Nah, sekarang kita akan mencari nilai P. Jadi, 11 ini kita pindah ruas ke ruas kiri, sehingga di ruas kanan sama dengan 0. Ya, jadi 66 dikurang 11. Nah, hasilnya menjadi P kuadrat dikurang 16P ditambah 55 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai P ini, akan kita faktorkan. Jadi, faktor dari P kuadrat dikurang 16P tambah 55 adalah P kurang 5 dan P kurang 11. Jadi untuk P dikurang 5, kita dapatkan nilai P-nya sama dengan 5, atau untuk P dikurang 11, kita dapatkan nilai P-nya 11. Nah, jadi sekarang kita bisa simpulkan, nilai P yang memenuhi dari fungsi ini adalah 5 atau 11, gitu. Nah, jadi demikian materi untuk fungsi komposisi di 3 fungsi. Intinya, untuk menyelesaikan soal fungsi komposisi 3 fungsi, kita selesaikan dari belakang. Jadi fungsi yang di belakang kita substitusikan ke depan, gitu ya. Nah, semoga materi dari video pembelajaran ini bisa kalian pahami dengan baik. Dan semoga video pembelajaran ini membantu kalian dalam memahami materi fungsi komposisi. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini untuk mengetahui video-video terbaru dari channel ini, oke? Saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!